Dengan selendang itu tergelar di lantai, aku meniru gerakan sujud dan rukuk, seperti yang kulihat dilakukan umat muslim di masjid, kenangnya. Saat dia bersujud, doa terpanjat dari hatinya, memohon agar pertengkaran orang tuanya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan dilema seorang wanita mualaf yang kembali murtad setelah ditolak ibunya, justru mengalami hal tak terduga. Kita masuk ke kisahnya. Aliyah WMM Rayaan adalah seorang mualaf yang berasal dari Inggris, tempat dia besar dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Meskipun tinggal di lingkungan mayoritas Muslim, dia dibesarkan dalam keyakinan Kristiani dan selalu memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Pengaruh ibunya sangat besar baginya, karena ibunya selalu mendorongnya untuk menjelajahi dan memahami segala aspek kehidupan, termasuk tujuan hidup dan hakikat dunia ini. Sejak kecil, saya merasa ada kekosongan dalam diri saya, meskipun saya dibesarkan dalam keyakinan Kristen, ucapnya dalam sebuah wawancara, menunjukkan bahwa semangat pencariannya tidak terbatas oleh batasan agama yang dianutnya. Pada tingkat emosional dan spiritual, dirinya merasa sepenuhnya terhubung dengan iman dan konsep ketuhanan yang telah dia terima. Namun, secara rasional, ada ketidaksesuaian yang mendorongnya untuk meninggalkan agama sebelumnya. Dalam ceritanya, dia mengungkapkan kisah menarik tentang sang ayah yang lahir di Nigeria, Afrika Barat, yang dulunya seorang Muslim. Namun, kehidupannya berubah ketika sang kakek meninggal dunia, mendorongnya untuk meninggalkan Islam. Ketika ayahku bertemu dengan ibuku di London, dia sudah bukan seorang Muslim. Keluargaku tidak pernah memperkenalkan padaku apa itu Islam, tambahnya. Pendiri dan CEO dari Solace UK, sebuah yayasan amal terdaftar, mengenang pengalaman awalnya dengan Muslim, ketika dia baru berusia 8 tahun. Di seberang rumahnya berdiri sebuah masjid sederhana dari kontainer, di mana dia pertama kali melihat umat Islam beribadah dengan penuh hikmat. Di usia yang sama, kehidupan di rumahnya terasa penuh tekanan. Pertengkaran orang tuanya sering terjadi, mencapai puncaknya suatu hari, ketika Aliyah memutuskan untuk menghindar ke kamar. Namun sebelum itu, dia meraih selendang yang diberikan ibunya, sebuah hadiah dari seorang kolega Pakistan. Dengan selendang itu tergelar di lantai, aku meniru gerakan sujud dan rukuk, seperti yang kulihat dilakukan umat muslim di masjid, kenangnya. Saat dia bersujud, doa terpanjat dari hatinya, memohon agar pertengkaran orang tuanya berhenti. Meskipun pada saat itu dia belum sepenuhnya memahami aksi yang dilakukannya, namun dia hanya mengikuti apa yang sering dia saksikan di masjid seberang rumahnya. Ketika berada dalam posisi sujud, dia merasa bahwa saat itu adalah momen terdekatnya dengan Tuhan, suatu pengalaman yang dia kenal sebagai titik awalnya dalam memahami Islam. 2 tahun berlalu, dan momen kedua datang saat berita tragis menimpa salah satu teman sekelasnya, yang tewas dalam kecelakaan truk. Sekolah memanggil seluruh murid untuk menghadiri pemakaman. Sebelum berangkat, Aliyah meminta temannya yang Muslim untuk meminjamkan syal yang diberikannya dengan tulus. Langkah pertamanya memasuki Masjid London Timur terjadi pada saat itu. Sepertinya, aku adalah satu-satunya murid non-Muslim yang hadir di pemakaman. Aku turut serta dalam sholat zuhur dan sholat jenazah, ungkap Aliyah, menggambarkan momen penting dalam perjalanan spiritualnya. Saat melakukan sholat zuhur dan berada dalam sujud, dia mengakui bahwa perasaan kedekatan yang sama seperti 2 tahun sebelumnya, saat dia berdoa agar pertengkaran orang tuanya berhenti. Ini merupakan pengalaman keduanya merasakan dekat dengan Islam. Namun, seiring berlalunya waktu, situasi keluarganya tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk, menuju ke arah kekerasan dalam rumah tangga yang tak terelakkan. Dalam kondisi sulit tersebut, dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seseorang yang sangat membantunya. Itu adalah temannya dari SMP, seorang Muslim yang tekun dalam agamanya. Berpelukan dengan sosok ini dan menyaksikan kondisi keluarga yang serupa, bahkan lebih parah daripada miliknya sendiri, Aliyah merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam kepribadiannya.
Temannya itu digambarkan sebagai sosok yang damai dan penuh ketenangan. Saat dia bertanya pada temannya, apa yang membuatnya tetap tenang dan tegar, jawabannya adalah keimanan yang mempertahankan dirinya. Dari sinilah, Aliyah mulai merambah dan mendalami Islam, bahkan membaca Al-Quran. Pada awalnya, motivasi Aliyah adalah untuk mencari sesuatu yang bisa bertentangan dan menyelamatkan temannya. Dia menganggap bahwa hijab, sebagai simbol iman, menjadi kendala bagi kesuksesan sang teman. Momen itu sungguh membingungkan bagiku. Di satu sisi, aku melihat bahwa keimanan ini memberikan ketenangan pada temanku, tapi di sisi lain, aku merasa bahwa agama ini akan membatasi kebebasannya, ungkapnya. Namun, pada suatu titik, semakin dalam dia memahami Islam, semakin dia merasa terkejut dan takut akan apa yang dia yakini. Rasa takut muncul karena dia menyadari bahwa menerima Islam mungkin berarti harus melepaskan kebebasannya. Akhirnya, Aliyah memilih untuk menghindari temannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Namun, suatu saat, ketika dia seharusnya mempersiapkan diri untuk ujian, pikirannya hanya terpaku pada Islam. Bahkan, dia semakin terpikirkan tentang bukti-bukti ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk menenangkan pikirannya, Aliyah memilih untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Saat melintas di jalur yang biasanya dia lewati, tiba-tiba kesadaran akan risiko kehidupan dan kematian menyergapnya, namun ia menanggapinya dengan pengetahuan dan keyakinannya tentang Islam yang telah dia pelajari selama ini. Dengan mantap, aku memutuskan untuk kembali ke rumah, menelepon temanku, dan dengan suara tegar aku menyatakan bahwa aku percaya pada Islam dan ingin mengucapkan syahadat, katanya. Sehari kemudian, atau tepatnya pada hari Senin, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Ketika kembali ke rumah, dia mengenakan hijab, yang membuat sang ibu merasa bingung, dan menganggapnya hanya sebagai fase sementara. Namun, 24 tahun berlalu, Aliyah membuktikan bahwa keputusannya menjadi seorang muslimah yang taat tidak pernah tergoyahkan. Saat Aliyah memeluk Islam, ia menghadapi momen yang penuh tantangan. Dia kehilangan dukungan keluarga, dan banyak teman yang sebelumnya ada di sekitarnya. Bagi Aliyah, tantangan terbesar setelah masuk Islam adalah kehilangan hubungan ibu dan anak yang dulunya erat. Sang ibu, yang terpengaruh oleh sikap anti-Islam, memutuskan untuk menjauh darinya. Ini seperti kilat menyambar saat aku berusia 17 tahun. Ibu berkata padaku bahwa perannya sebagai ibu telah berakhir, dan dia tidak mau lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku harus bertahan sendiri. Itu sangat menyakitkan, kenangnya. Pada usia tersebut, Aliyah merasa kebutuhan akan dukungan dari orang tua sangat penting. Namun, yang dia terima adalah penolakan dan kesedihan. Tanpa diduga, dia harus belajar mandiri dan menghidupi dirinya sendiri. Kehidupan setelah masuk Islam tidaklah mulus seperti yang dia harapkan. Selain harus mengatasi konflik keluarga, Aliyah juga merasa sulit untuk menemukan komunitas Muslim yang membuatnya merasa nyaman. Suatu hari, di tengah-tengah kesulitan ini, Aliyah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itulah, dia menghubungi ibunya dan menawarkan untuk meninggalkan Islam, serta melepaskan jilbabnya sebagai syarat bantuan. Setelah beberapa waktu berlalu, Aliyah akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan dan meninggalkan rumah ibunya. Pada saat itu, dia merasa kembali memperoleh kebebasan, dan tidak lagi dihadapkan pada tantangan yang sama, seperti saat baru memeluk Islam. Namun, meskipun fisiknya telah bebas, namun kekosongan masih terasa di dalam hatinya. Ada suatu kekosongan yang mengganggu di dalam diriku. Akhirnya, aku menyadari bahwa kekosongan ini timbul karena aku menjalani kehidupan yang tidak sejalan dengan keyakinanku, yaitu Islam, ungkap Aliyah. Setelah itu, secara perlahan tapi pasti, Aliyah kembali mendekat pada Islam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam, tanpa adanya tekanan dari luar, atau paksaan dari pihak manapun, adalah suatu keputusan yang murni berasal dari hatinya, sebuah jalan yang indah dan manis. Terkait hubungannya dengan ibunya, Aliyah menjelaskan bahwa semuanya telah kembali membaik. Ibunya telah meninggalkan hubungannya dengan pria yang sebelumnya,
dan bahkan memeluk Islam pada tahun 2015. Dan itulah kisah dari seorang wanita yang menemukan Islam saat melihat pertengkaran orang tuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.